Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang oke ya, kondisi yang baik, dan terutama karena cuacanya juga sepertinya akan baik-baik saja di hari ini. Mudah-mudahan, amin. Oke, dan di pagi hari ini seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita punya kembali perbincangan yang menarik nih ya di pagi hari ini, karena memang di musim suasana politik saat ini menjelang pemilu, kemudian juga memang di perkembangan saat ini di penggunaan, terutama penggunaan internet dan juga di dunia maya, kita punya banyak kegiatan, punya banyak yang dilakukan, dan untuk itu hari ini kita akan memperbincangkan mengenai korelasi Undang-Undang ITE dan juga kebebasan berpendapat. Nah, untuk itu pagi hari ini, karena ini berkaitan dengan undang-undang kemudian juga aturan hukum, pagi hari ini kita juga sudah mendatangkan narasumber yang tentunya berkompeten di bidang ini. Dari Kejaksaan Negeri Cimahi, pagi hari ini sudah hadir Bapak Agung Yunus Andianto, sarjana hukum, sebagai Kepala Subseksi Intelijen Kejari Cimahi. Betul. Selamat pagi, Pak Agung. Kak Arin ya. Iya, Arin. Iya, gimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, masih bersemangat ya meskipun menjelang libur Nataru nih ya. Semangat sekali Kak. Semangat. Iya. Nah, pagi hari ini Pak Agung akan juga bercerita banyak, kemudian juga akan membuka wawasan good listeners ya. Kita pendengarnya disebutnya good listeners. Good listener ya. Pendengar yang baik. Mudah-mudahan dengan dikasih wawasan, tambahan wawasan dari Pak Agung bisa lebih baik lagi. Baik, amin. Oke ya. Nah, kita akan memperbincangkan tentang korelasi Undang-Undang ITE ini dan juga kebebasan berpendapat. Karena seperti yang kita tahu, di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, pengguna internet itu dari berbagai kalangan ya, tentunya ya, dari anak kecil udah bisa browsing, udah bisa menggunakan, apalagi waktu kemarin pandemi juga dipaksa untuk bisa ya menggunakan internet. Nah, kemudian juga kalau dari sisi data, sepertinya lebih dari 75% penduduk Indonesia ini merupakan pengguna internet. Nah, kemudian saat ini internet juga merupakan salah satu sarana yang paling masif untuk digunakan untuk mewujudkan juga berbagai bentuk hak asasi manusia, terutama. Nah, salah satunya yang kita sorot kali ini adalah kebebasan berpendapat ya sepertinya. Nah, kemudian kalau dari sisi, kita boleh langsung ini aja ya, langsung ke pokok bahasan ya. Oke. Nah, Pak Agung, kalau misalnya kita lihat dari kesiapan pemerintah, terutama dalam hal pembuatan kebijakan atau perundang-undangan yang mengatur hal tersebut ya, penggunaan internet, kemudian dunia maya dan sebagainya, terutama kebebasan berpendapat tersebut. Nah, itu gimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut, terutama perkembangan zaman ya? Baik. Ya, gimana? Terkait itu Kak, sekarang kan internet itu udah sebagai kebutuhan sehari-hari. Media sosial udah kebutuhan masyarakat Indonesia lah khususnya ya. Nah, pemerintah Indonesia itu dalam hal kebijakan itu kita udah sama-sama tahu bahwa mengakomodir ke dalam kebijakannya itu bentuknya undang-undang. Nah, yang kita tahu sama ini ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 2008 yang diubah atau ditambah Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, di Undang-Undang ITE itu tujuannya secara filosofi, sosiologis, yuridisnya itu untuk mengakomodir masyarakat Indonesia, memberikan kepastian hukum, memberikan etiket baik dalam menggunakan media sosial atau internet, bijak dalam berinternet, kemudian perlindungan terhadap penggunaan atau secara masif lah sekarang karena sudah signifikan penggunaan internet itu harus dibatas-batasi sehingga tidak timbulnya kerugian-kerugian dari penggunaan internet ini gitu. Jadi pemerintah memberikan kesiapannya itu memberikan perlindungan untuk tujuan yang baik kepada
masyarakat Indonesia melalui kebijakannya undang-undang gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya pembatasan atau pengaturan ya lebih tepatnya ya. Jadi bukan membatasi agar nggak terlalu bebas, tapi mengatur agar ini bisa terlaksana dengan baik ya. Terutama mungkin melakukan literasi gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya bukan membatasi bahwa kita untuk dibatasi berpendapat di publik atau di media sosial, tidak ada pembatasan untuk berekspresi, kemudian berpendapat, mengkritik, tapi lebih kepada yang tidak bijaknya itu contohnya misalkan mengkritik secara individu, mengkritik secara privasi manusia, melawan malah merusak karakter seseorang. Jadi ada tindakan-tindakan negatif dalam menggunakan itu. Tapi kalau untuk pendapat bebas berpendapat terkait dengan menyampaikan pendapat, kemudian kritik kepada kebijakan pemerintah, itu tidak jadi masalah. Iya, untuk membangun itu tidak jadi masalah, tidak ada batasan di dalam undang-undang ITE ini. Gitu. Nah, kalau melihat balik lagi ke fenomena saat ini gitu bahwa masyarakat dalam berkegiatan, dalam melakukan sesuatu juga terutama banyak menggunakan media sosial ya. Nah, balik lagi ke hal tersebut, sebenarnya salah satunya adalah karena ITE ini informasi dan transaksi elektronik. Nah, namanya transaksi itu pasti melibatkan lebih dari dua pihak ya, gitu. Betul. Nah kalau pendapat Pak Agung nih mengenai digunakannya media sosial saat ini sebagai wadah utama berbagai kegiatan masyarakat Indonesia itu gimana? Media sosial sebagai wadah digunakannya masyarakat untuk berkegiatan ya. Salah satunya bertransaksi ya. Oke, jadi pendapat kami terkait dengan media sosial atau perubahan-perubahan kehidupan masyarakat dengan menggunakan media sosial, kemudian sistem elektronik tadi, kemudian dengan internet itu sangat membantu sebetulnya Kak. Mewujudkan, mempercepat terkait dengan misalkan perdagangan, kita komunikasi lebih cepat. Nah, tapi di samping daripada itu, tadi kembali lagi dari tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan media sosial ini ada dampak negatifnya Kak. Dampak negatif untuk kita yang atau ada oknum-oknum, ada pihak yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini, akhirnya timbul kerugian. Nah, pemerintah dalam hal ini mengatur sehingga bisa terjadinya kedamaian, itikat baik, kemudian kepastian hukum, kehati-hatian dalam menggunakan internet atau media sosial gitu. Iya betul. Nah, kalau melihat suasana di Indonesia apalagi sekarang menjelang pemilu ya di 2024. Nah, sebagai implikasi dari penggunaan internet ini sendiri apalagi menjelang pemilu dan ini sedang masa kampanye ya biasanya. Nah, seperti yang kita lihat saat ini juga ada beberapa kasus di mana seperti yang tadi Pak Agung katakan menuju ke satu orang tertentu gitu ya. Betul. Nah, kalau bahasa anak muda sekarang tuh jadi target gitu ya. Nah, ini gimana tuh seperti kita lihat saat ini mungkin ada beberapa yang kurang bijak menggunakan media sosial menuju ke satu orang tertentu, apalagi di suasana politik yang lagi agak hangat gitu ya saat ini. Bagaimana respon pemerintah, terutama mungkin dari sisi kejaksaan ya? Baik, dari mungkin memang ada dinamika timbulnya tadi ya kayak timbulnya hal-hal negatif atau kemudian penyerangan kepada seseorang personal tertentu. Nah, ini bagaimana sih sikap pemerintah atau kami kejaksaan dalam hal menangani terkait dengan adanya isu-isu tersebut. Nah, kita salah satunya sekarang ini kita Kak Arin dalam hal ini kan upaya preventif dulu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Kota Cimahi supaya bisa bijak, cerdas, dewasa dalam menggunakan media sosial. Nah, untuk yang oknum-oknum memang atau orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam undang-undang itu, kita selaku penegak hukum pasti melakukan penindakan Kak untuk membuat efek jera atau domino bagi orang-orang lain. Nah, ini nih akibat dari kalian merugikan orang lain gitu Kak. Jadi ada sanksinya, ada sanksi untuk mereka yang memang dari kebebasan pendapat itu mereka mengklaim bahwa ini berbebasan pendapat, tapi pada satu sisi ternyata itu ada konflik, merugikan seseorang, merusak karakter seseorang gitu.
betul. Kebencian gitu. Nah, Kak. apalagi kalau dari kalau lihat dari salah satu tugas Kejaksaan Negeri ini juga membantu pemerintah sebagai penegak hukum ya, selain polisi itu ya. Okay. Kayaknya kalau orang awam taunya penegak hukum itu polisi aja gitu. Betul. Ternyata Kejari juga punya fungsi ini, terutama mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dalam dan juga pembangunan di bidang hukum gitu ya. Nah, terutama menyiapkan kalau misalnya ada terjadinya kasus-kasus tersebut, pengaduannya bisa melalui kejaksaan ya. Oke, jadi terkait dengan aparat penegak hukum itu jadi ada 3 ya kayak ada kepolisian, ada kejaksaan, juga kalau dalam hal tindak pidana korupsi ada KPK yang kita tahu sekarang ini. Nah, ini saling berkesinambungan Kak. Nah, kalau untuk terkait dengan tindak pidana undang-undang ITE itu kewenangannya penyidikannya itu ada di kepolisian. Dulu. Sehingga kalau misalkan ada masyarakat yang mau mengadu terkait dengan permasalahan undang-undang ITE itu, dia mengadu ke kepolisian. Nah, nanti prosedurnya itu setelah dari kepolisian, kejaksaan itu di bidang penuntutan, Kak. Penuntutannya. Betul, kami itu ada di bidang penuntutan, salah satunya di bidang tindak pidana umum. Nah, kita melakukan penuntutan ketika sudah cukup bukti, minimal 2 alat bukti daripada satu tindak pidana tersebut. Nah, kita lakukan penuntutan. Jadi kejaksaan selain tadi pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan penegakan hukumnya, kita juga penegakan hukum di dalam tindak pidana, Kak. Gitu. Kita selaku penuntut umumnya. Nah, kalau misalkan ada masyarakat terkait dengan ujaran kebencian atau misalkan terkait dengan undang-undang ITE ini merasa dirugikan terus mau mengadu atau mau melaporkan, itu laporkannya bisa ke kami, nanti diarahkan oleh kami ke kepolisian. Menjadi kepolisian, sehingga nanti berkesinambungan Kak, gitu dari kepolisian ke kami, kemudian kami sidangkan ke hakim, ke pengadilan begitu. Ya. Iya. Nah, untuk Anda good listeners yang mungkin juga ada unek-unek atau justru ada pertanyaan ya berkaitan dengan ini kebebasan berpendapat, kemudian juga korelasinya dengan Undang-Undang ITE ini, Anda juga boleh sampaikan di 085-161-280929. Seperti yang sudah kita informasikan di beberapa media sosial yang kita punya ya dari kemarin ya. Nah, kita akan masih lanjut perbincangan kita masih bersama Pak Agung Yunus Andianto, Sarjana Hukum sebagai Kepala Subseksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Cimahi. Dan jangan kemana-mana, kita simak dulu yang satu ini ya. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai korelasi Undang-Undang ITE dan juga kebebasan berpendapat. Dan masih ada Pak Agung Yunus Andianto, Sarjana Hukum sebagai Kepala Subseksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Cimahi yang juga akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Jadi dinantikan ya di 085-161-280929. Boleh melalui WhatsApp atau mau di on air kan juga boleh, kata Pak Agung ya. Oke. Nah, ini balik lagi ke tindakan atau kesiapan pemerintah untuk membuat perundang-undangan yang mengatur dari kegiatan masyarakat di bidang di media sosial tadi ya. Ini malah kalau tadi disimak Pak Agung bilang Undang-Undang nomor sekian tahun 2008. Itu udah lama banget ya, kayaknya disiapinnya udah dari 2008, sementara diperbarui lagi di 2016 ya. 2016 ya. Nah, sekarang 2023 penggunaan media sosial udah tambah lagi gitu ya, internet. Nah, kalau melihat dari perundang-undangan regulasi yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tapi ini kadang membuat sedikit kontroversi juga di tengah masyarakat ya. Katanya undang-undang atau aturan pemerintah ini atau regulasi ini juga dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat dari masyarakat seperti tadi ya. Padahal tujuannya ternyata bukan itu, bukan mengkat, bukan membatasi gitu ya. Nah, ini gimana tanggapannya? Baik, terkait itu Kak, kan daripada prinsipnya pemerintah itu tujuannya undang-undang itu disahkan atau dibuat diatur di negara kita, undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik itu tujuannya untuk melakukan perlindungan hukum kepada justru melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat warga negara Indonesia apabila nanti adanya
timbulnya hal-hal negatif atau kerugian-kerugian yang timbul dari penggunaan media sosial atau transaksi elektronik ini kan gitu kan. Nah, sebetulnya pemerintah itu tidak membatasi kebebasan berpendapat atau berkritik. Itu kan haknya setiap warga negara ya, di dalam Undang-Undang Dasar juga kita diatur bahwa kebebasan berpendapat, kemudian mengkritik, memberikan masukan, informasi kepada yang membangun kepada pemerintah itu tidak dibatasi. Nah, hanya mungkin masyarakat itu masih belum bijak, belum dewasa dalam hal kritik, sehingga kritiknya itu ada yang mengandung sara, suku, agama, ras, sehingga ada hal-hal negatif yang tujuannya itu tidak membangun, akhirnya tidak memberikan pendapatnya itu, malah pendapatnya itu untuk kepentingan tertentu, akhirnya menjatuhkan orang atau merugikan orang lain. Nah, kalau pendapat membangun kepada pemerintahnya, kritik kepada kebijakan pemerintah, bukan personalnya, tidak jadi masalah kan? Berarti itu pemerintah harus membenahi misalkan kekurangannya ini. Nah, apalagi kritik yang mengandung solusi itu ya bagus ya. Itu setuju kali kan. Gitu. Nah, kalau ada juga yang disebutkan dengan udah masuk ke level penghinaan atau pencemaran nama baik itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik atau yang terkategori atau tergolong sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik ini apa? Oke Kak, jadi di Undang-Undang ITE ini juga ada mengatur terkait dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan muatan yang menghina atau melakukan pencemaran nama baik, kemudian berita bohong, hoax itu akibat dari perbuatan itu kan merugikan orang lain. Nah, kalau penghinaan dengan pencemaran nama baik itu dari Undang-Undang ITE ini mengacu rumpunnya itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kak, di bab penghinaan 3110. Jadi penghinaan itu kalau secara ininya dia melakukan perbuatan kepada seseorang itu diketahui oleh umum. Misalkan melakukan penghinaan tidak sebagaimana kesusilaan, kemudian menyerang kehormatan orang, kemudian mencela, mencemarkan nama baik itu dia menuduhkan sesuatu kepada seseorang, tapi belum diketahui kebenarannya nih. Tidak tahu kebenarannya. Kalau misalkan kebenarannya sudah diketahui, kemudian orang itu menjelek-jelekan, itu namanya penghinaan. Jadi pencemaran nama baik, ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang menghina atau mencela ya kayak mencela ke seseorang itu tidak sebagaimana dengan faktanya, pencemaran nama baik bisa. Kalau misalkan sesuai dengan fakta, akhirnya orang itu merasa dirugikan dengan perbuatannya orang tersebut, bisa masuk ke dalam penghinaan. Gitu. Bedanya ya, pencemaran nama baik dengan penghinaan. Baru enggak sekarang. Dan itu memang harus yang memang bukan dipublikasikan ya, maksudnya bisa diakses oleh umum ya. Jadi gitu. Jangan dikit-dikit kita misalnya dikatain gitu sama orang terus kita ngadu itu sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, nggak bisa juga ya. Gitu. Jadi harus berkenaan dengan ini ya, umum harus tahu gitu ya. Oke, dan ini seperti kita tahu ya, ada kasus nih ya di Lampung kalau nggak salah ya, ada seseorang sebentar, ini ada yang masuk di telepon ya di 085161280929, bisa kita terima ya. Halo, selamat pagi. Izin bertanya. Oh iya, sebentar. Siapa dulu ini? Mau nanyanya ke Pak Agung apa ke Arin? Tapi kalau ke Arin kayaknya nggak bisa jawab ya. Ke Pak Agung aja ya, boleh? Dengan siapa ini? Rijal dari Cimahi. Oh iya, selamat pagi Rijal. Mau bertanya tentang apa nih, boleh? Izin bertanya. Saya pengen nanya nih terkait tanggapan kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kita kan sebagai anak muda kan suka pengen ngasih tanggapan tentang layanan kepuasan di media sosial, dikritik yang membangun misalnya. Nah, kalau kita kayak gitu tuh bisa kena UU ITE gitu gak sih? Takut ya? Iya, tapi biasanya anak muda nih suka tiba-tiba posting aja ya, beserta videonya atau segala macam. Ijal begitu nggak ya? Ayo, halo?
Boleh ya, nanti mau didengarkan di radio atau ditutup dulu teleponnya? Ditutup saja dulu. Oh iya, oke. Bebas. Iya, nanti Pak Agung akan menjelaskan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Ya. Oke, baik. Tadi Kak Rijal ya Kak ya, pertanyaannya bagus banget. Memang tadi seperti yang di awal kita diskusikan ya Kak Arin, terkait dengan kebebasan pendapat, kepuasan kepada pelayanan masyarakat atau pelayanan publik oleh pemerintah. Itu sebenarnya pemerintah kita juga sudah menyediakan kotak-kotak saran atau kritik gitu kan ya, di dalam secara institusinya, secara lembaga di kantor-kantor kita itu ada kotak-kotak kritik atau saran gitu ya? Iya, saran betul. untuk pelayanan kita kepada masyarakat tuh gimana sih. Nah, misalkan contohnya ketika kita butuh waktu untuk waktu yang lama 2 jam untuk ngurus KTP misalkan. Nah, itu disampaikan kepada saran gimana kalau misalkan bisa dipercepat tidak Pak dengan menggunakan sistem elektronik dan lain-lain. Nah, itu kan saran yang membangun ya Kak ya. Tapi kalau misalkan saran yang sudah menjatuhkan nama lembaga institusi, kemudian saran yang tadi tidak bijak itu, kritik yang akhirnya menimbulkan kebencian, provokator, provokasi kepada yang lain, akhirnya menimbulkan kebencian. Akhirnya ketertiban umumnya masyarakat menjadi tidak aman. Penilaian negatif ke institusi tertentu. Iya, betul. Nah, jadi kita harus bijak dalam memberikan pendapat kepada pemerintah, kritik yang bijak, yang dewasa, yang memang tidak ada muatan untuk provokasi, memprovokasi gitu. Jadi itu tidak kebebasan berpendapat itu tidak ada batasannya, hanya batasannya itu tidak merugikan orang lain gitu. Apalagi menjelek-jelekan sebuah institusi, dan langsung dipublish ke umum gitu. Betul. Ya. Kan kalau sekarang udah musimnya begitu ya. Kadang-kadang divideoin terus tiba-tiba disebarin gitu ya melalui media sosial. Ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa institusi pemerintah rata-rata punya kotak-kotak saran kita bisa memasukkan ke situ. Iya. Nah, ini kayaknya agak nyambung ya dengan beberapa waktu lalu sempat viral juga di media sosial seorang pemuda di Lampung yang memang mengkritik pemerintahan terkait dengan infrastruktur lah ya. Nah, tapi itu langsung disebarkan di media sosial berupa video, kemudian juga tanpa mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait gitu ya, langsung disebarkan. Nah, kalau misalnya kritiknya seperti ini, itu gimana sih sebetulnya? Nah, membuat kekhawatiran ya buat masyarakat untuk mengkritik pemerintah ya sepertinya. Nah, itu ada aturan khusus nggak kalau yang dikritiknya itu pemerintah, misalnya ada undang-undangnya, ada sanksinya gitu, ada khususnya. Terkait dengan yang tadi korelasinya berarti sama dengan pertanyaan dari Kak Rijal ya kayak ini spesifikasinya khusus di yang Lampung pada saat itu pemerintahan Lampung dikritik bahwa infrastruktur jalannya ternyata Lampung tuh seperti ini ya. Seperti kita ketahui, kritik itu akhirnya ditanggapi oleh pemerintah pusat pada saat itu. Presiden langsung turun ke lapangan ya kayak kita tahu semua kan. Nah, akhirnya dibangunlah, diperbaiki itu. Nah, untuk berbebasan kritik, saran pendapat seperti itu tidak jadi masalah ya kan. Tapi kemudian akhirnya ketika seseorang itu sudah mengkritik melebihi daripada yang seharusnya tadi adanya dan provokasi. Misalnya ada pihak yang merasa dirugikan dengan kritik tersebut yang dilakukan dengan cara-cara itu boleh diadukan sebagai pelanggaran undang-undang ITE. Nah, nanti bagiannya kalau pengaduan dengan bisa tidak ini seseorang dipidana itu ada ada standar operasional prosedurnya Kak. Jadi kalau pengaduan itu memang aparat penegak hukum, pengaduan, pelaporan itu kita harus mengakomodir karena setiap hak masyarakat kan boleh mengadu, boleh melapor ya. Apalagi kalau misalkan kayak pencemaran nama baik itu dia deliknya delik aduan Kak. Jadi harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tapi itu harus menyertakan bukti kan? Iya, harus menyertakan bukti apa sih? Itu nanti setelah dilaporkan, setelah diadukan kan pihak penyidik lah dalam hal ini ya, polisi misalkan atau kita kejaksaan itu harus meneliti dulu. Betul tidak ini sesuatu perbuatan pidana ini dengan
alat-alat buktinya, harus gitu ada kan. ya. Nah, kayak infrastruktur yang di Lampung itu Bima siapa ya kalau nggak salah namanya kayak iya. yang Pokoknya viral itu ya. sempat viral. Sempat viral. Nah, dia diadukan kalau saya baca-baca media pada saat itu dia Sama diadukan sama pihak yang merasa dirugikan, diadukan, dilaporkan bahwa dia sudah melakukan ujaran kebencian, provokasi, provokator. Nah, makanya kita selaku masyarakat lah ya, harus posisinya maksudnya kalau kita mengkritik pemerintah tidak secara personal kepada orangnya kebijakannya gitu, itu kan tidak jadi masalah ya, kan Kak. Kebijakan pemerintah mungkin pemerintah ini bisa seperti ini, mungkin pemerintah Kota Cimahi ini lebih baiknya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan sudah di dalam kritiknya itu mengandung provokasi akhirnya ke personal seseorang, nah itu yang diakomodir juga oleh ini akhirnya ketertiban umum terganggu Kak gitu. Iya. Nah, tadi sempat disebutkan juga bahwa itu bisa dipidanakan kata Pak Agung ya. Nah, sementara kalau orang awam termasuk saya nih ya, taunya yang namanya bisa dipidanakan itu berkaitan dengan melukai misalnya, merugikan gitu atau jahat gitu sama orang secara fisik gitu. Tapi sebetulnya perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik ini bisa dipidanakan ya, meskipun bentuknya kan bukan fisik gitu ya. Gitu. Oke, baiknya betul. Jadi kalau penghinaan dengan pencemaran nama baik ini kan akibatnya itu bukan dari kita kesakitan secara fisik, misalkan kita dilukai ada tandanya gitu. Ya lukanya, visumnya. Kalau penghinaan dan pencemaran nama baik ini kan nanti akibat yang timbul daripada perbuatan itu ke seseorang kan merugikan seseorang. Misalkan seseorang itu adalah seorang pejabat publik kan, atau seseorang itu orang yang dipandang. Kita jangan bicara tentang pejabat publik lah. Public figure atau tokoh masyarakat yang merasa dicemarkan, dihinakan. Akhirnya kan pandangan masyarakat di sosialnya mereka, di masyarakat mereka timbul gejolak, keributan dengan adanya ujaran kebencian itu, provokator penghinaan kepada seseorang itu, merasa karakternya seseorang itu dijatuhkan begitu, diserang. Nah, makanya itu bisa dipidanakan ternyata. Betul, ya. Gitu ya. Jadi enggak cuma harus orangnya terluka atau apa ya namanya dipidanakan itu ya. Pencemaran nama baik juga ternyata bisa. Oke, good listeners, dan mungkin ada yang mau masuk lagi di 085161280929 masih dinantikan juga. Kita masih akan lanjut perbincangan kita masih mengenai korelasi undang-undang ITE dan kebebasan berpendapat, dan masih ada Pak Agung Yunus Andianto yang menemani kita di sini sebagai narasumber. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut perbincangan kita di sesi terakhir ya, mengenai korelasi antara penerapan Undang-Undang ITE dan juga kebebasan berpendapat dari masyarakat. Nah, ini sepertinya tadi sedikit mengikis keraguan dari untuk terutama anak muda yang pengen mencoba melakukan kritik membangun bagi pemerintah gitu ya, dan ternyata nggak seserem itu loh kata Pak Agung ya. Katanya boleh kok asal kita tahu batasan-batasannya, di mana kita memang tidak menjadikan seseorang sebagai target tadi. Kemudian juga ada mungkin bisa disebutkan juga disarankan juga solusinya lebih baik lagi ya. Itu kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kan udah zamannya orang pada bikin konten tuh ya. Nah, di antara konten-konten yang dibuat oleh masyarakat ini ada nggak batasan-batasannya, konten-konten yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ITE, atau mungkin ada undang-undang lain atau regulasi lain yang terkait? Boleh disampaikan. Oke, tadi terkait dengan konten-konten sekarang udah marak di kayak YouTube gitu ya, kayak baik di mana media sosial lah. Pemerintah itu dalam hal ini memiliki kewenangan Kak. Jadi akhirnya pemerintah itu membatasi, mengatur, mengontrol terkait dengan konten-konten yang isinya itu tidak sesuai dengan norma-norma kita, norma-norma kebiasaan, kesopanan, kesusilaan, ketertiban umum. Nah, konten-konten seperti itu pemerintah sudah menyiapkan pastinya kayak punya sistem-sistem untuk memblokir, memblok konten-konten seperti itu. Kalau seperti pornografi, kesusilaan seperti itu ya, kayak kemudian perjudian, kemudian konten-konten yang memang tidak sesuai dengan
norma-norma kebiasaan kita nih negara-negara Indonesia itu diblokir sehingga tidak menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang bisa nantinya ini efek negatifnya, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak sekolah panjang lagi efek dominonya nanti ke masa depan sumber daya manusia kita. Kan ketika kita diberikan informasi konten-konten yang seperti itu merubah perilaku karakter kita juga kan. Lebih baik pemerintah menyiapkan itu tadi selaku penyelenggara juga mengontrol fungsi-fungsi internet inilah, media sosial ini untuk isi konten yang tidak sesuai itu diblokir. Gitu. Nah itu caranya gimana pemerintah untuk ngeblokir? Bikin pengaduan kayak kita pribadi juga kan sebetulnya bisa, tapi agak-agak bukan sulit ya, maksudnya jarang ditanggapi tuh kalau misalnya kita ngaduin di Facebook lah ya misalnya. Kalau perorangan kita mengadukan itu ada konten yang tidak tidak sesuai kan agak susah ditanggapi. Kalau pemerintah ini gimana caranya memblokir konten-konten negatif itu? Jadi kalau pemerintah kan ada sistemnya kayak berarti kan dalam hal ini ada yang melaksanakannya lah, tugas pelaksanaannya di Kementerian Kominfo Kominfo dia punya sistem untuk ngeblok kayak situs-situs pornografi, situs-situs perjudian dan lain-lain. Nah, bila mana kita menemukan adanya konten-konten seperti itu, misalkan ini berarti kontennya yang diupload oleh pribadi misalkan di Facebook atau di YouTube, kemudian setelah itu kita mengetahui nih bahwa konten ini konten-konten yang negatif lah ya gitu ya. Itu bisa dilaporkan karena nanti mungkin kan tindak lanjutnya misalkan kalau di Facebook itu ada sistem di dalam Facebooknya sendiri kan ada laporkan konten ini apa. Nah itu nanti kan diblok sendiri oleh Facebooknya ketika masyarakat udah sama-sama banyak terkait dengan itu konten negatif dari itu. Mungkin kalau pemerintah punya koneksi yang lebih direct gitu ya sama penyelenggara itunya ya, misalnya media sosialnya punya gitu. Karena punya power untuk bisa memblokir dengan cepat gitu ya dibandingkan dengan per orang. Betul. Nah, ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung nih ya, Undang-Undang ITE ini pada dasarnya sih bukan untuk menghalangi atau membatasi kebebasan berpendapat, kemudian juga bikin konten jadi terbatas. Aduh, gimana ya, kreativitasnya tuh jadi terbatas, ternyata bukan itu. Bukan. Tapi justru untuk menciptakan masyarakat tadi yang disebutkan katanya menerapkan etika, kemudian juga moral dalam kehidupan. Nah, ini juga dan satu yang disebutkan Pak Agung tadi melakukan perlindungan justru ya, betul. Terutama mungkin kayak data informasi itu juga ikut dilindungi dengan Undang-Undang ITE ini ya, apalagi gampang banget dihack tuh ya istilahnya ya. Nah kalau mengingat hal tersebut nih, mungkin Pak Agung punya saran untuk good listeners nih ya, terutama dalam berinteraksi di dunia maya berkenaan dengan adanya undang-undang tadi ITE tadi, boleh disampaikan. Kalau saya boleh menyampaikan saran kepada good listener ya Kak Arin, dalam menggunakan media sosial ini kita tadi yang pertama harus bijak itu kita harus bisa memilah dan memilih apakah ini nanti kita merugikan orang lain atau tidak, apakah perbuatan kita mengupload sesuatu itu berdampak negatif atau tidak. Nah kalau itu informatif yang positif, kreatif yang positif sangat membangun, bagus kenapa tidak. Kemudian harus berhati-hati dalam hal ini itu tidak ikut-ikutan memposting posting-postingan atau media sosial yang negatif. Nah secara institusi, kemudian secara penyelenggaraan negara, pemerintah itu tidak ada pernah bertujuan untuk membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan berkreativitas, kebebasan membangun. Sarannya kita lebih bijak, dewasa, cerdas, kayak dua belah pisau Kak. Kalau pisau dipakai sama chef untuk masak jadi makanan yang lezat ya, kayak enak ya. Kalau pisau dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya bisa melukai orang lain. Betul, seperti itu sih internet juga. Kalau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dunia maya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini, apa saja sih yang nggak boleh nih? Baik, di Undang-Undang ITE ini yang tidak boleh tadi pasti ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Kita
ujaran kebencian, provokasi terkait suku, agama, ras, kemudian antar golongan, kemudian menghina ke seorang personal di dalam pornografi, kesusilaan, kemudian ada perjudian seperti itu, ancaman-ancaman di dalam sistem elektronik atau media sosial itu yang tidak diperbolehkan. Iya, mengancam apalagi Kak. Nah, kalau yang ini intermezzo aja ya. Kadang ada itu yang nagih utang gitu ya, nagih utang di media sosial, terus disebarin tuh. Itu termasuk ini juga nggak sih yang bisa? Tapi nagih utangnya frontal gitu loh. Oh ya, yang ini ya pinjaman gitu, online ya kayak itu memang udah nggak boleh Kak. Jadi kalau pinjaman online itu satu, pinjaman online-nya ketika dia meminjamkan melakukan kegiatan seperti perbankan, meminjamkan uang itu harus ada izinnya. Sedangkan OJK pinjaman OJK diawasi oleh OJK, kemudian regulasi-regulasinya. Nah, kalau misalkan pinjaman online itu bisa dilaporkan gitu, karena itu apalagi kalau kita data-data pribadi kita disebarluaskan itu sebenarnya bisa ya kita melakukan pengaduan. Betul, karena itu udah personal ke si orang yang bersangkutan misalkan. Nah, itu udah merugikan banget untuk orang bersangkutan. Gitu. Nah, ini sebagai terakhir nih ya, sebagai penutup juga, mungkin Pak Agung bisa kasih tips mengenai cara bijak dan juga cerdas dalam bermedia sosial untuk good listeners, boleh? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi media sosial ini yang tadinya hiburan sekarang udah menjadi habit ya, kayak udah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, baik informasi, kebutuhan untuk kehidupan masyarakat kita, berjualan, berdagang, komunikasi dan lain-lain. Nah, kita supaya bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang, sanksi-sanksi yang dilarang yang tidak diperbolehkan, merugikan orang lain, harus jaga etika gitu kayak kita kalau bisa jaga etika dalam bijak tadi itu, bijak dalam melakukan atau menggunakan media sosial, tahan emosi, jangan menggebu-gebu nih, waduh. Apalagi keluar itu bahasa yang tidak pantas gitu Kak. Oke, kemudian berpikir ulang ketika kita mau melakukan sesuatu, mengupload sesuatu itu di dalam media sosial, berpikir apakah ini merugikan orang lain, apa kita menyerang kehormatan orang lain, apa kita memalukan orang lain atau tidak gitu. Kemudian lebih baik kita diari. Kalau zaman dulu suka ada curhat-curhatan diari ya kayak kan di Facebook suka ada yang curhat-curhatan masalah privasi, di status tuh kadang orang lagi kejeduk aja ditulis di status. Apalagi curhat. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan nantinya ya perbuatan-perbuatan negatif, akhirnya merugikan orang lain gitulah. Telusuri dulu faktanya, kebenarannya, jangan sampai kalau ada satu hal kita lihat informasi langsung dipercayai kebenarannya, di-share, malahan itu informasinya negatif ternyata malah merugikan orang lain gitu. Waspada, jangan asal percaya, mungkin itu sih. Jadi tadi seperti dua sisi pisau ya kayak harus kalau negatif pisau itu dipakai orang yang nggak bijak, akhirnya melukai orang. Kalau bijak akhirnya bermanfaat untuk kita gitu. Iya. Nah, itu ya tips-tipsnya dari Pak Agung ya. Dan mungkin yang terakhir banget nih ya, untuk Anda good listeners yang mungkin ingin melakukan pengaduan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Agung, sebetulnya kalau pengaduan itu lebih baik dilakukannya ke kepolisian. Tapi kalau misalnya ingin kayaknya serem ya ke kantor polisi gitu, pengennya ke kejaksaan aja. Soalnya sekarang tuh orang berimage gitu bahwa kejaksaan tuh nggak seserem kalau ke kantor polisi, maaf ya. Nah, boleh disampaikan bisa melalui kanal-kanal apa sajakah yang bisa diakses oleh masyarakat ke terima kejaksaan? Kasih Karin. Jadi kejaksaan kita membuka hotline atau kita menyediakan media sosial bagi masyarakat khususnya Kota Cimahi ya, warga Kota Cimahi bila mana mau melakukan pengaduan atau pelaporan, kemudian ada pelayanan hukum di kami juga terkait dengan masalah hukum yang mau dikonsultasikan oleh warga Kota Cimahi, bisa datang ke kantor kita di Jalan Sangkuriang nomor 103 Kota Cimahi atau di hotline. Kita punya hotline kantor di 0851 5540 9070, juga di media sosial kita aktif di Instagram ya. Instagramnya Kejari_Cimahi. Jadi gitu bisa
komunikasi di media sosial di direct message di Instagram gitu. Sekalian lihat-lihat tuh di Instagramnya Kejari _Cimahi. Ini mungkin bisa dilihat juga kegiatan-kegiatan dari Kejari. Betul, Pak Agung nih ngapain aja itu sehari-harinya. Orang-orang jaksa-jaksa muda nih ya, terutama di Kejari nih ngapain aja sih sehari-harinya, bisa dilihat ya di akun Instagramnya Kejari _Cimahi. Betul. Oke, good listeners, dan mungkin untuk Anda kalau masih punya pertanyaan juga masih boleh disampaikan di 085161280929 untuk kita teruskan ke pihak Kejaksaan Negeri Cimahi, boleh ya? Oke, boleh banget. Oke, dan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak 92,9 FM Mix Radio maupun melalui streaming dimanapun Anda berada nih melalui s.id/Mix Radio Cimahi. Dan kita akan ketemu lagi, boleh ya? Di kesempatan yang lain kita akan berbincang mengenai topik-topik yang lain. Siap. Masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, dan Pak Agung juga masih bersedia katanya datang lagi ke studio. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saya Arin Gasmara dan juga kru yang menyertai ini Double R, ada Rafa dan juga Rasya ya. Di hari ini kita undur pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.